Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Januari 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang kedua dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus menyembuhkan banyak orang. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9 dan dari kitab 1 Samuel 19 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur tangkapan diambil dari kitab Mazmur 56 ayat 2 sampai dengan 3 dan ayat 9 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius 1 ayat 10. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, tanggal 19 Januari 2023, tanggal 21 Januari 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dan tanggal 20 Januari 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12 hanya ada pada Injil Markus dan menceritakan betapa Yesus Kristus menyembuhkan banyak orang sakit dan mengeluarkan roh-roh jahat dalam diri orang yang datang kepadanya. Ada dua reaksi berbeda yang muncul terhadap perintah Yesus Kristus setelah ia melakukan penyembuhan dan pengusiran roh-roh jahat, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Markus 3 ayat 12, yaitu yang pertama, reaksi pertama adalah ketaatan akan perintah yang dikeluarkan olehnya setelah penyembuhan terjadi. Anehnya, ketaatan itu dilakukan oleh roh-roh jahat, di mana mereka taat dan tidak memberitahukan kepada siapapun atas apa yang telah dilakukan Yesus Kristus. Yang kedua, reaksi kedua yang berbeda dengan reaksi pertama adalah ketidaktaatan atas perintah yang dikeluarkan olehnya setelah penyembuhan terjadi. Dalam banyak literatur Injil dapat kita temukan bahwa orang-orang yang disembuhkan malah berbicara kemana-mana bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan telah melakukan berbagai penyembuhan dan mukjizat. Sahabat kuntum yang terkasih, dari dua reaksi tersebut,
maka kita pun pasti akan cenderung melakukan reaksi kedua, karena melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang telah disembuhkan oleh Yesus Kristus bila mana kita mengalami peristiwa yang sama seperti mereka. Ada jutaan alasan kenapa kita melanggar perintah Yesus Kristus tersebut. Salah satunya adalah, bukankah ini pewartaan? Padahal yang menjadi masalah adalah, apakah kita taat kepada Yesus Kristus? Seorang yang taat adalah seorang yang tunduk, tidak membantah, dan berserah total kepada yang memberi perintah. Ketaatan serta kepatuhan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus akan memberi arah dan petunjuk untuk hidup dan kehidupan kita sehari-hari, dan melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan, karena Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah merancangkan hal buruk bagi kita. Pertanyaan sekarang adalah, seberapa seringkah kita selama ini tawar-menawar terhadap perintah Allah Tritunggal Maha Kudus? Mengingat Yesus Kristus adalah pribadi yang memiliki integritas di dalam hidupnya, maka kita bisa melihat bahwa kata-katanya selalu selaras dengan perbuatannya, sehingga kuasanya menjadi sangat nyata. Sahabat Kuntum yang terkasih, integritas diri yang sangat kokoh inilah yang membuat Yesus Kristus sungguh berwibawa di hadapan siapa saja, termasuk di hadapan roh-roh jahat, sehingga para roh jahat begitu taat dan patuh kepada segala perintahnya. Oleh karena itu, maka marilah kita mohon bimbingan dari Yesus Kristus di sepanjang hari ini, agar dimampukan menjadi pribadi yang berintegritas dan pribadi yang semakin taat dan patuh kepada segala perintahnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.